Baik, kepada Ibu beserta teman-teman, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada saat ini. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan teman-teman kami yang akan presentasi pada hari ini. Adapun teman-teman kami yang presentasi pada hari ini yaitu yang pertama ada Putri Sion Tobing, NPM 189003, ada Sri Devi Manurung, NPM 189006, ada Angelic Manihuruk, NPM 189042, dan ada Dustin Harifa, NPM 189031, dan saya sendiri, Chandra Waruhu, NPM 189025, dan yang terakhir ada Ekarina Tarigan, NPM 189048. Demikianlah hasil perkenalan singkat dari kami, dan sekarang kami akan memulai presentasi dengan dimulai oleh teman kami, Dustin. Kepada teman kami persilakan. Baik, di sini di slide pertama saya akan mencoba membacakan penjelasan mengenai identitas lokasi dan sumber daya. Dalam suatu pelatihan, sangat diperlukan adanya penilaian serta peninjauan lokasi serta jenis sumber daya yang ada. Untuk itu, pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan harus berkembang dan mampu produktif mengikuti perkembangan zaman. Sumber daya manusia yang berkualitas harus mampu bekerja sama untuk menjalankan bisnis dengan baik dan mempersiapkan segala kemungkinan dengan ilmu dan keterampilan yang dimiliki oleh mereka. Nah, di sini yang pertama saya akan mencoba menjelaskan mengenai kalimat peninjauan lokasi itu sangat diperlukan dalam suatu pelatihan. Dikarenakan ketika dilakukan pelatihan, maka harus disesuaikan dengan tujuan pelatihan tersebut, baik secara teknis maupun metode yang akan digunakan. Saya membuat contohnya, misalnya pelatihan mengenai kepemimpinan dan dibutuhkan beberapa teknik seperti pola bermain. Dan itu disesuaikan dengan lokasi yang akan dipilih, apakah ada halaman atau ruangan yang cukup luas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan maksud dari sumber daya manusia ini adalah dengan sumber daya manusia yang berkualitas, proses perkembangan perusahaan akan semakin optimal dan efektif. Saya juga menyimpulkan bahwa mengapa sumber daya manusia harus mampu mengikuti perkembangan zaman, yaitu bisa juga diartikan sebagai satu perencanaan yang disusun oleh perusahaan dengan maksud meningkatkan kualitas setiap karyawannya. Nah, jadi dengan kualitas sumber daya manusia yang baik atau tingginya kualitas sumber daya manusia bisa membuat perusahaan semakin lincah dan mampu bekerja sama untuk menjalankan bisnis dengan baik dengan perusahaan yang lain. Jadi, nyatanya lokasi dan situasi pelatihan sangat mempengaruhi hasil akan diterima perusahaan. Selanjutnya, pada tahap ini Anda akan memilih kursus dan pelatihan. Keputusan selanjutnya yang harus Anda buat adalah di mana Anda akan menjalankan pelatihan. Situasi pembelajaran apa yang terbaik dan di mana Anda akan mendapatkan perlengkapan materi yang Anda butuhkan. Spesifikasi kursus ini penting untuk menentukan jenis lingkungan belajar yang diinginkan untuk kursus. Spesifikasinya juga merupakan metode yang baik untuk menyampaikan kebutuhan Anda ke suatu pusat pelatihan. Kita masuk kepada pemilihan lokasi pelatihan. Setelah Anda memutuskan jenis lokasi pelatihan, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi sejumlah lokasi pelatihan alternatif yang potensial. Anda mungkin sudah memikirkan beberapa hal dari pengalaman masa lalu, tetapi jika Anda baru dalam pekerjaan itu,
atau baru saja pindah ke area baru, Anda perlu melihat lebih jauh. Anda harus melakukan survei lokasi untuk memastikan lokasi pelatihan sesuai dengan kebutuhan Anda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya, saya akan melanjutkan bagian mengelola proses pelatihan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan proses pelatihan. Yang pertama itu parkir. Sangat diperlukan parkir yang memadai dalam pelatihan karena akan banyak peserta pelatihan maupun orang-orang yang terlibat membawa mobil atau kendaraan lainnya sehingga mereka membutuhkan parkir yang memadai saat tiba pada lokasi pelatihan. Selanjutnya penerimaan, ini adalah bagaimana seorang resepsi atau orang di dalam pendaftaran menerima setiap peserta pelatihan, dan kesan pertama dari orang-orang yang mendaftar akan terlihat lewat penerimaan yang baik daripada resepsionis. Selanjutnya adalah kontak. Kontak di sini adalah bagaimana kita mendapatkan nama-nama staf yang bisa kita hubungi ketika kita ingin menggunakan pusat pelatihan. Jadi orang-orang yang bekerja di tempat kita akan melakukan pelatihan, kita harus memiliki kontak atau nomor dari orang-orang tersebut. Selanjutnya adalah pengaturan pengiriman. Jika Anda ingin materi dikirim ke pusat pelatihan, periksa proses untuk menerima pengiriman dan membawanya ke ruang kelas. Di sini jika ada dokumen atau file atau barang-barang yang akan kita kirim ke pusat pelatihan kita juga perlu memeriksanya ataupun kita perlu mendapatkan nomor dari orang-orang yang bekerja dalam pengiriman dokumen atau barang tersebut. Selanjutnya adalah staf. Hubungan dengan staf pusat pelatihan dapat menghasilkan semua perbedaan antara lintasan yang berjalan mulus dan lintasan yang merupakan rangkaian. Pastikan Anda berbicara dengan staf untuk mendapatkan sikap mereka terhadap Anda dan pusat pelatihan. Jadi di sini juga ketika kita ingin membuat pelatihan di sebuah tempat, kita juga perlu kenal dengan staf atau karyawan, orang-orang yang bekerja di tempat pelatihan tersebut agar kita juga dapat membangun hubungan yang baik dengan mereka sehingga nanti bila ada keperluan dalam pelatihan tersebut kita bisa meminta pertolongan atau bantuan daripada mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angelic. Yang keenam, akses ke ruang pelatihan. Ketika trainer berniat untuk membawa peralatannya sendiri, kita perlu memperhatikan bagaimana akses ke ruang pelatihan tersebut. Apakah ruang pelatihannya jauh dari tempat parkir? Atau bagaimana jarak ruang dari tempat peristirahatan? Atau bagaimana jarak tangga yang akan dilewati ke tempat pelatihan tersebut. Yang ketujuh, ukuran dan bentuk ruang pelatihan. Ruang pelatihan umumnya cenderung persegi panjang dan sempit. Kita perlu memperhatikan bagaimana bentuk dan ukuran ruangan yang sesuai agar proses training dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya, kapasitas ruang pelatihan. Setelah melihat ukuran dan bentuk ruangan, kita juga perlu memperhatikan kapasitas dalam ruangan tersebut. Kita harus menyesuaikan ruangan dan jumlah anggota training yang akan datang agar tidak terlalu padat. Yang selanjutnya, pemanas dan ventilasi. Kita juga harus memperhatikan bagaimana suhu ruangan pelatihan. Apakah cukup panas atau dingin? Jika suhu ruangan cukup panas, maka kita perlu menyediakan pendingin ruangan dan begitu juga sebaliknya. Yang ke-10, soket listrik dan saklar lampu. Selanjutnya kita juga perlu mengecek apakah saklar lampu dan soket listrik di dalam ruangan sudah terpasang dengan baik.
agar pencahayaannya cukup bagus. Selanjutnya, ketika kita akan melakukan training, kita juga perlu memperhatikan fasilitas-fasilitas yang akan digunakan oleh anggota training, seperti kamar tidur dan peralatan. Kita perlu menyediakan kamar tidur yang cukup nyaman dan menyediakan peralatan-peralatan yang kemungkinan akan digunakan oleh anggota training. Selanjutnya, kita juga perlu mengecek bagaimana kondisi ruangan yang akan digunakan oleh anggota training. Jika ada kerusakan dalam ruangan, ada baiknya kita melakukan perbaikan. Pada poin ke-14, kita juga harus menyediakan toilet yang bersih dan cukup nyaman, agar proses training tidak terganggu. Selanjutnya pada poin ke-15, kita juga harus menyediakan makanan yang cukup. Selanjutnya, ketika melakukan training, kita juga perlu menyediakan keamanan untuk mengantisipasi jika ada gangguan agar proses training berjalan dengan lancar. Baiklah, saya Karina Brutarigan. Saya akan melanjutkan menjelaskan PPT kami, di mana di sini menjalankan pusat pelatihan Anda sendiri. Seiring jumlah pelatihan yang Anda lakukan meningkatkan pertanyaan yang akan datang darinya, apakah layak memiliki pusat pelatihan Anda sendiri? Pusat pelatihan dapat bervariasi dari ruangan khusus hingga gedung terpisah atau pusat hunian. Adapun yang perlu kita perhatikan dalam pemilihan tempat pusat pelatihan yaitu, apakah tempat pelatihan kita ini memiliki kapasitas ruangan pelatihan, memiliki toilet, tempat tidur, keamanannya lengkap, dan ada prosedur darurat di dalamnya. Baik, demikianlah hasil presentasi kami pada saat ini. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.